Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Egalita, mahasiswi Sosiologi semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku Muslimah Feminis Penjelajahan Multi-Identitas. Bagian pertama adalah identitas buku. Nah, buku ini berjudul Muslimah Feminis Penjelajahan Multi-Identitas. Penulisnya adalah Ibu Nengdara Afia, MSI, cetakan pada bulan April tahun 2009. Diterbitkan oleh Nalar Jakarta dengan tebal buku 22 halaman. Pertama-tama saya akan mereview buku ini dari sudut pandang perspektif gender. Hal ini tercermin dalam bab 3 yang menceritakan bahwa beliau aktif dalam organisasi perempuan Islam seperti LSM. Nah, organisasi ini seringkali menyelenggarakan diskusi-diskusi seputar feminisme dan mendiskusikan hasil penelitiannya itu mengenai perempuan pekerja seks dan perempuan pekerja pasar. Nah, diskusi tersebut merujuk pada akar masalah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi dan juga ketimpangan gender. Nah, selanjutnya beliau nih juga aktif dalam Fatayat NU yang disebut sebagai Gerakan Perempuan Berperspektif Gender, yang dimana sebuah perspektif yang membongkar pemahaman lama tentang peran gender setidaknya dalam 3 hal. Yang pertama, pembongkaran terhadap makna kodrat atau sesuatu yang dipandang alamiah bagi perempuan. Kedua, membongkar pemahaman lama tentang argumentasi pembagian kerja secara seksual. Ketiga, perspektif ini membuka ruang untuk menelusuri akar-akar sejarah sosial mengapa muncul subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan ketidakadilan terhadap perempuan, seraya mengenali kekuatan diri untuk dapat mengorganisir kekuatan kolektif. Nah, dari gerakan-gerakan tersebut, muncullah kesadaran dan keberanian dari perempuan yang mengalami korban kekerasan dan lembaga-lembaga yang secara khusus melayani dan membantu perempuan korban kekerasan tersebut. Oke, selanjutnya bagian yang kedua adalah melihat buku ini dari sudut pandang metode fenomenologi. Dalam buku ini juga beliau menggunakan metode kualitatif fenomenologi yang dimana beliau menginterpretasikan pengalaman yang dirasakannya sendiri. Ini bisa dilihat mulai dari bab 1 yang berjudul Aku dan Etnisitas, yang dimana beliau menuliskan pengalamannya di tempat tinggalnya pada waktu kecil dengan asal etnis beliau dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Hal itu menjadi identitas beliau. Selain itu, lingkungan beliau juga rata-rata mayoritas Islam. Lalu, pada bab 2 yang berjudul Aku sebagai Muslim, yang berisikan pengalamannya sebagai Muslim perempuan minoritas di negara Barat, bahwa pada saat beliau diundang ke negara Finlandia untuk menjadi narasumber tentang tema gerakan perempuan muda dalam aktivitas lintas agama di Indonesia, beliau menuliskan perasaan yang dirasakannya pada saat itu, yang dimana saat itu beliau diwawancarai oleh laki-laki Finlandia yang mempunyai rasa keingintahuan dari mana asal dan apa agama beliau. Bahkan pertanyaan yang diajukan tersebut justru menyudutkan beliau. Nah, selanjutnya pada bab 3 yang berjudul Aku sebagai Perempuan, yang dimana beliau menuliskan pengalamannya sebagai seorang wanita dengan budaya dan tekanan yang sangat ketat. Lalu pada bab 4 yang berjudul Aku sebagai Anak Bangsa, yang dimana beliau menuliskan pengalamannya terhadap pergolakan politik pada masa Orde Baru sampai reformasi di Indonesia, mulai dari pengalamannya mengenai ketidakpercayaan terhadap penguasa yang puluhan tahun menjabat hingga mulai muncul kembali media massa di zaman reformasi. Lalu bagian yang ketiga adalah melihat buku ini dari sudut pandang metode biografi. Jika dilihat berdasarkan metode biografi, di dalamnya terdapat beberapa sejarah tertulis mengenai kehidupan sang penulis. Nah, sang penulis bernama Ibu Nengdara Afia. Beliau berasal dari sebuah kota kecil di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Beliau lahir pada bulan April tahun 1970. Beliau juga dibesarkan oleh ayah seorang pemimpin pesantren, sekaligus pemimpin masyarakat, dan ibu seorang guru agama. Nah, dalam bukunya terlihat bahwa keluarga beliau menganut aliran Nahdlatul Ulama dan lingkungan sekitarnya juga mayoritas menganut aliran NU. Tinggal di daerah Banten yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, itu sangat kental keislamannya. Beliau pun juga sangat aktif dalam berorganisasi hingga beliau menjadi komisioner dan ketua subkomisi pendidikan dan litbang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Nah, selanjutnya mengenai riwayat pendidikan beliau, yaitu beliau menempuh pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di lingkungan pesantren. Setelah lulus dari situ, beliau mempelajari ilmu perbandingan agama di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1993 dan pelajari ilmu sosial di Universitas Indonesia pada tahun 2001. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.